Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selvi Ramadhani dengan nomor NIM 2103616. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pemisahan campuran dengan teknik destilasi sederhana. Nah, terdapat pada bagian A yaitu tujuan. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama untuk mengetahui prinsip dasar proses destilasi secara sederhana. Yang kedua untuk memisahkan dua zat cair yang mempunyai titik didih yang berbeda. Berikutnya teori dasar. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Destilasi merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih atau titik cair dari masing-masing zat penyusun dari campuran homogen. Dalam proses destilasi terdapat dua tahap proses, yaitu tahap penguapan dan dilanjutkan dengan tahap pengembangan kembali uap menjadi cair atau padatan. Atas dasar ini, maka perangkat peralatan destilasi menggunakan alat pemanas dan alat pendingin. Proses destilasi diawali dengan pemanasan, sehingga zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap. Uap tersebut bergerak menuju kondensor, yaitu pendinginan terjadi karena kita mengalirkan air ke dalam dinding atau bagian luar kondensor, sehingga uap yang dihasilkan akan kembali cair. Proses ini berjalan terus-menerus dan akhirnya kita dapat memisahkan seluruh senyawa-senyawa yang ada dalam campuran homogen tersebut. Prinsip destilasi adalah penguapan cairan dan pengembunan kembali uap pada suhu titik didihnya. Titik didih suatu cairan adalah suhu di mana tekanan uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Cairan yang diembunkan kembali disebut destilat. Tujuan destilasi adalah pemurnian zat cair pada titik didihnya dan memisahkan cairan tersebut dari zat padat yang terlarut atau dari zat cair lainnya yang mempunyai perbedaan titik didih cairan murni. Pada destilasi, biasanya tekanan uap di atas cairan adalah tekanan atmosfer atau titik didih normal. Untuk senyawa murni, suhu yang tercatat pada termometer yang ditempatkan pada tempat terjadinya proses destilasi adalah sama dengan titik didih destilat. Berikutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini. Untuk alatnya sendiri, yang pertama adalah labu destilasi, yang kedua pendingin, yang ketiga termometer, yang keempat ada penyumbatnya, dan yang kelima ada piknometer, yang keenam ada pemanas, dan yang ketujuh ada standar, yang kedelapan ada Erlenmeyer, dan yang kesembilan ada gelas ukur, dan yang kesepuluh ada gelas piala. Untuk bahannya sendiri itu ada yang pertama spiritus, yang kedua aqueous, dan yang ketiga CuSO4 anhidrat. Nah, berikut gambar alat destilasi secara sederhana. Di sini sudah ditampilkan gambarnya. Yang menunjukkan panah pada nomor satu itu merupakan keran airnya. Dan yang untuk nomor duanya merupakan pipa penghubung. Dan pada bagian nomor tiga itu ada Erlenmeyer. Dan yang keempat ada termometer. Pada bagian yang kelima itu ada statif dan klem. Pada bagian keenamnya ada labu. Dan pada bagian ketujuh ada tempat keluar dari kondensor, tempat keluar airnya. Dan yang pada bagian ke-8 itu tempat masuk air. Dan yang 9 ada pemanas, dan yang 10 ada kondensor. Untuk prosedur kerjanya sendiri, itu yang pertama kita memasang alat destilasi tersebut. Pastikan alatnya itu terpasang dengan baik. Dan untuk memasang alat tersebut tidak langsung ya ditempelkan kacanya itu kita beli dulu seperti pelumasnya. Nah, berikutnya baru kita masukkan batu didih dalam labu destilasi tersebut. Yang selanjutnya itu kita masukkan 50 ml campuran yang akan dipisahkan pada bahan tadi ya. Nah, selanjutnya sambung alat pendingin dan panaskan. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Nah, berikutnya saat kita mengamatinya, terdapat pada saat tetesan pertama yang jatuh di penampung destilat, itu kita catat suhunya. Lalu kita hentikan destilasinya dan tukar penampung destilatnya. Nah, untuk yang kita gunakan pada sampel ini itu CuSO4 anhidrat. Langkah selanjutnya itu kita tentukan persen dari destilat yang dihasilkan. Berikutnya itu pada bagian pembahasan.
Nah, destilasi sendiri itu merupakan suatu proses pemisahan yang sangat penting dalam berbagai industri kimia. Operasi ini bekerja untuk memisahkan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan perbedaan titik didihnya. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguapnya. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian diinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Prinsip kerja destilasi sendiri itu suatu perubahan cairan menjadi uap, dan uap tersebut diinginkan kembali menjadi cairan. Unit operasi destilasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponennya yang terdapat dalam salah satu larutan atau campuran, dan bergantung pada distribusi komponen-komponen tersebut antara fasa uap dan fasa air. Cara utama dalam operasi pemisahan komponen-komponen dengan cara destilasi adalah komposisi uap harus berbeda dengan komposisi cairan, dengan terjadi keseimbangan larutan-larutan. Dengan komponen-komponennya cukup dapat menguap. Adapun fungsi masing-masing dari alat pada destilator, yaitu labu alas bulat itu sebagai wadah untuk penyimpanan sampel yang akan didestilasi. Kondensor atau pendingin yang berguna untuk mendinginkan uap destilat yang melewati kondensor sehingga menjadi cair. Kondensor atau pendingin yang digunakan menggunakan pendinginan air, di mana air yang masuk berasal dari bawah atau keluar di atas. Karena jika air berasal atau masuknya dari atas, maka air tersebut tidak akan memenuhi isi pendingin, sehingga tidak dapat digunakan untuk mendinginkan uap yang mengalir lewat kondensor tersebut. Maka dari itu, pendinginan atau kondensor air maksudnya itu harus dari bawah, sehingga pendinginan atau kondensor akan terisi dengan air, maka dapat digunakan untuk mendinginkan komponen zat yang melewati kondensor tersebut, dari berwujud uap menjadi berwujud cair. Itu selanjutnya termometer. Termometer ini kita gunakan untuk mengamati suhu pada saat proses destilasi, sehingga suhu tersebut dapat kita kontrol sesuai dengan suhu yang kita inginkan untuk memperoleh destilat murni. Berikutnya itu ada Erlenmeyer. Erlenmeyer itu sebagai wadah untuk menampung destilat yang diperoleh dari proses destilasi. Selanjutnya ada pipa penghubung, itu untuk menghubungkan antara kondensor dan wadah penampung destilat, sehingga cairan destilat yang mudah menguap akan tertampung dalam Erlenmeyer dan tidak akan menguap keluar selama proses destilasi berlangsung. Pemanasan itu berguna atau tujuannya itu untuk memanaskan sampel yang terdapat pada labu alas bulat. Sedangkan untuk menggunakan batu didih sendiri itu pada proses destilasi dimaksudkan untuk mempercepat proses pendidih sampel dengan menahan tekanan atau menekan gelembung panas pada sampel serta menyebarkan panas yang ada ke seluruh bagian sampel. Dan juga batu didih itu juga membantu tidak terjadinya seperti uap yang keluar ya, sehingga sangat dibutuhkan batu didih dalam proses destilasi ini. Sedangkan untuk statif dan klem itu berguna untuk menjaga bagian dari peralatan destilasi sehingga tidak mudah terjatuh atau goyang. Selanjutnya itu kita merangkai alat destilasi. Itu merupakan hal yang penting karena pemahaman dan keterampilan yang baik dan benar dapat mencegah terjadinya kerusakan alat. Tahapan dalam merangkai alat destilasi itu adalah pertama menyiapkan statif dan klem serta pemanas. Kemudian memasang labu alas bulat, selanjutnya memasang kondensor, setelah itu memasang adaptor dan memasang labu penampung, serta yang terakhir adalah memasang termometer. Nah, setelah semua alat terpasang dengan baik, maka dapat dilakukan proses destilasi. Nah, pada proses ini kita menggunakan sampel itu CuSO4 anhidrat. Nah, kita ketahui bahwa titik didihnya itu 110 derajat. Maka saat kita melakukan proses destilasi, kita perlu mengecek suhunya dengan menggunakan termometer agar tidak terlewat dan proses destilasi kita itu berlangsung secara baik dan benar. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri kita harus benar-benar memperhatikan agar tidak ada terjadinya kesalahan dalam melakukan percobaan ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada bagian kesimpulan. Nah, pada kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, itu dapat disimpulkan yang pertama itu destilasi merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih atau titik cair dari masing-masing zat penyusun dari campuran homogen.
Dan yang kedua, pada destilasi sederhana, dasar pemisahannya itu adalah perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen bersifat volatil. Nah, sekian dari penjelasan tentang praktikum eh, cara menggunakan teknik destilasi sederhana tersebut dalam pemisahan campuran. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.